Polda Riau menangkap 6 kurir narkotika di 3 lokasi berbeda. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti sabu seberat 12 kg dan 10.000 butir pil ekstasi. Dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2024, Polres Ciamis, Polda Jawa Barat menggelar simulasi sistem pengaman kota atau Sispam Kota yang berlangsung di area Islamic Center Ciamis. Jelang peringatan Hari Jadi Poluan ke-76, banyak sosok polisi wanita yang inspiratif dan juga berprestasi. Salah satunya Bribda Tiana Dwi Agustin, seorang anggota Poluan yang berdinas di Satuan Samapta Polres Pemalang. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 27 Agustus 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joycinika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polda Riau menangkap 6 kurir narkotika di 3 lokasi berbeda. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti sabu seberat 12 kg dan 10.000 butir pil ekstasi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil menangkap 6 orang pengedar narkoba jaringan internasional. Para pelaku berjumlah 6 orang. Dari tangan para tersangka tersebut, polisi berhasil menyita 12 kg narkoba jenis sabu dan 10.000 butir pil ekstasi. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Sobeti menjelaskan, pengungkapan dilakukan Subdit 3 yang dipimpin oleh AKBP Edi Munawar. Masing-masing identitas ke-6 terduga, yakni dari TKP pertama, polisi menangkap HA 38 tahun asal Dumai dan ESS 32 tahun asal Pekanbaru. Dari lokasi kedua, polisi mengamankan DI 43 tahun dan AS 42 tahun, keduanya asal Siak. Sementara pelaku dari TKP ketiga berinisial IR 63 tahun, beralamat di Kecamatan 50 Kota Pekanbaru. Terakhir adalah RM 22 tahun, asal Kecamatan Siak Hulu Kampar. Pemirsa, Polres Sumba Timur memusnahkan 1.270 liter minuman keras yang merupakan hasil kegiatan operasi Pekat Turangga 2024. Dari kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan atau KRYD tahun 2024 dengan sasaran minuman keras. Kapolres Sumba Timur AKBP Jeki Umbu menjelaskan pemusnahan miras hasil operasi Pekat Turangga 2024 sebanyak 1.270 liter itu terdiri dari 787,5 liter miras jenis Penaraci dan 483 liter jenis Moke. Sedangkan para produsen, penjual, dan pemilik miras di bawah 100 liter yang disita dalam operasi telah diberikan pembinaan serta dibuatkan pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Adapun penyitaan miras sebanyak 787,5 liter jenis Penaraci itu didapatkan di Kecamatan Kanatang, Kecamatan Kota Wangaipu, dan Kecamatan Kambera. Sedangkan 483 liter jenis Moke didapatkan di area Pelabuhan Nusantara Waingapu.
Untuk rincian hasil operasi pekat didapatkan sebanyak 520 liter dan hasil KRYD 750 liter. Dari hasil operasi pekat Turangga ini, pihak kepolisian akan melakukan kolaborasi strategis teknis di tingkat level tengah untuk menyelesaikan upaya-upaya dalam rangka pencegahan atau meminimalisir penggunaan konsumsi miras. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polresta Yogyakarta menetapkan 15 orang sebagai tersangka penganiayaan berujung kematian seorang warga. Para tersangka membuat skenario untuk menutup insiden tersebut seperti kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Para pelaku menganiaya korban hingga tewas dan membuat skenario bahwa seolah-olah kematian disebabkan kecelakaan lalu lintas. Dari 15 tersangka ini, polisi baru berhasil mengamankan 9 pelaku. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Probo Satrio menyebut kasus ini bermula ketika korban berinisial F warga Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, diantar oleh orang tak dikenal ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi. Petugas medis saat itu menerima informasi bahwa F yang dalam kondisi terluka baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas di sekitar Embung Langansari, Kodokusuman, Kota Yogyakarta. Informasi ini juga disampaikan kepada ayah korban berinisial M yang menyusul ke rumah sakit pagi harinya. Sehari berselang, kondisi korban kian kritis dan akhirnya meninggal dunia. Akan tetapi, M merasa curiga lantaran dokter RS Bethesda menemukan bekas luka akibat pukulan benda tumpul pada bagian belakang kepala, serta bekas sudutan rokok di wajah. M kemudian berinisiatif membuat laporan ke Polresta Yogyakarta dan ditindaklanjuti petugas dengan melakukan pemeriksaan TKP dan tidak menemukan adanya bekas kejadian kecelakaan lalu lintas di sekitar Embung Langansari. Berangkat dari titik ini, jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta berhasil mengantongi identitas orang tak dikenal yang mengantar korban ke RS Bethesda berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV. Hasil penyelidikan akhirnya mengarah ke 9 pelaku. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta memastikan 9 orang ini dan 6 orang lain yang berstatus buron melakukan penganiayaan terhadap korban di MU Futsal Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Beberapa lainnya terlibat aktif membuat skenario bahwa F mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti dengan merusak handphone serta sepeda motor korban. Catatan hasil visum menyimpulkan bahwa sebab kematian korban akibat kekerasan benda tumpul pada kepala. Akibat perbuatan ini, polisi menerapkan pasal berlapis terhadap para tersangka dengan ancaman hukuman tergantung peran dari masing-masing tersangka dan maksimal pidana penjara seumur hidup. Dari Humas Polresta Yogyakarta, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka mempersiapkan pengamanan kota jelang Pilkada serentak tahun 2024 mendatang, petugas gabungan di Kutai Barat gelar Sisbam Kota. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.